Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan memulai kebaktian kita. So we are going to start our service this morning. Kita mempersiapkan hati kita. Kita membuka buku lagu kita halaman 15 dan halaman 16. So we are going to sing the song Amazing Grace, How Sweet the Sound. Praise you, Lord, for your amazing grace that you have shown us through Jesus Christ, your Son. Thank you that it's only by your grace that we are here today. Even though we are in the grief situation because of the loss of the beloved one, Dr. Lee Darwin. But we praise you for your amazing grace. Embrace each one of us. Embrace all the family. Comfort them, strengthen them, and we praise you. Even in this dream situation, we still can praise you, for we have eternal God, the source of our joy. We pray that through this service, each one of us will be reminded about your great love toward each one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Saat ini kita memberikan kesempatan untuk Ibu Mary yang akan menyampaikan eulogi atau kesan memori tentang Bapak Dr. Rudi Darwin. Silakan. Shalom. 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 Terima kasih saya diberi kesempatan untuk mewakili keluarga untuk menyampaikan sepatah dua kata buat dokter kita. Dokter Tan Kim Chiu bukan hanya sekadar dokter untuk keluarga kami.
Dia adalah dokter 5 generasi untuk keluarga saya. Dari nenek saya, mama saya, kami, anak dan cucu. Dan dia bukan hanya dokter mengobati tubuh kita yang sakit, tapi dia adalah seorang dokter yang bagi kami udah seperti malaikat. Anak saya dari kecil sekolah di luar negeri. Tapi anak saya kalau sakit, dia tidak akan cari dokter baik di Singapura maupun di Melbourne, tempat mereka sekolah. Mami, cepat, aku sakit. Pergi ke dokter TKC. Mereka itu panggil dokter Tankinju TKC. Jadi pergi ke TKC. Kenapa? Beli obat di sana aja. Kamu kan, mereka kan punya asuransi, ya? Enggak bisa sembuh udah 3 hari. Nanti saya harus ke dokter, ngambil resep, beli obat, saya kirim by post. Makan 1 kali, aku sudah sembuh katanya. Dan yang paling 1 kali, saya kagum dan sangat luar biasa merasa kagum. Mertua saya sakit kepala setiap sore ya. Sakit sekali. Saya bilang sudahlah Panadol tidak bisa. Kita ke dokter Tankinju. Begitu lihat papamu kena herpes zoster. Oh dokter dari mana tahu? Nggak ada bekas. Kan biasanya herpes zoster ada ya bekas-bekas, garuk, segala merah. Ini nggak ada bekas sama sekali. Iya, dia ada di bawah kulit, di atas tempurung. Jadi gimana dokter? Tenang, saya ada obat. Dan memang sembuh. Kita puji. Kita tepuk tangan. Dia luar biasa. 1 kali lagi anak saya yang paling kecil, Florentine, kira-kira 5 bulan, di tulang sini ada benjolan. Semua mama melihat benjolan pasti takut ya. Image-nya itu terus langsung kanker, tumor dan sebagainya. Saya pun takut. Dia 5 bulan, saya bawa ke dokter anak karena begitu lahir memang di rumah sakit itu dokter Sutanto yang megang. Jadi kita nggak putus lagi, kita teruskan dokter Sutanto, nggak dokter Tankinju. Dokter Sutanto bilang ini harus biopsi. Ini kan satu rasa takut yang luar biasa ya. Terus saya pergi ke dokter lain yang katanya memang ahli tumor. Ini harus biopsi. Waduh, 2 dokter. Setiap saya mau pulang rumah, saya harus lewat jalan ganti prakteknya dokter. Dan setiap saya lewat, saya angkat tangan. Tuhan, apakah ini yang Engkau hendaki? Besok pagi saya langsung bawa anak saya ke dokter Tankinju. Dan dokter biasanya datang jam 10. Saya jam 9 sudah berdiri di situ, di samping tempat tidur. Dokter, anak saya begini-begini. Dokter ini bilang biopsi, dokter ini bilang biopsi. Dia pegang-pegang, oh nggak apa-apa, pakai salep ini aja. Coba. Saya pikir banyak dokter harus biopsi, ini pasti ada yang gimana. Udah pakai salep ini aja. Kalau lewat 3 hari tidak mengecil, baru datang. Hari kedua udah hilang. Kembali kita tepuk tangan. Banyak mukjizat ya. Bagi saya, bagi orang percaya, mungkin ini kebetulan. Tapi bagi saya ini mukjizat. Bagi keluarga saya. Dan untuk nenek saya. Tanpa perlu di ronsen dan sebagainya, ini ada tumor. Dan tumornya 8 biji. Saya sangat terkejut. Tapi dia tetap buka surat untuk ke depan ronsen. Pulang lagi,
betul-betul 8 biji. Dia bisa tahu sesuatu yang tidak dia lihat. Dan begitu diagnosanya itu selalu tepat. Dan kenangan untuk keluarga saya yang tidak bisa saya lupakan. Tanggal 4 suami saya demam. Sekarang COVID kan kita takut ya. Jadi saya bilang, dokter gimana? Saya akan datang. Saya terkejut di tanggal 4 yang baru lalu, karena saya mau ke dokter lain di rumah sakit, semuanya kan tidak ada yang masuk ya, karena hari Lebaran. Saya datang, begitu sampai di rumah, dia bilang, Mary, I will do the best. Langsung dia minta Dr. Wilson bantu infus, kasih obat, 1 jam suami saya sembuh. Jadi dia membuat banyak anugerah dan dia membuat banyak menolong orang. Saya rasa Tuhan suruh tahu siapa dia sebenarnya. Bagi kami dia adalah malaikat. Saya rasa juga bagi pasien-pasien dia yang lain. Dan saya pun tidak tahu setelah dokter pergi siapa yang dikirim Tuhan untuk kami. Tapi saya percaya pasti ada. Terima kasih. Thank you, Ibu Mary, sudah sharing tentang kesaksian bagaimana Tuhan memakai Dr. Rudy Darwin, Bapak TKC, dan Kinchu untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, meneguhkan, menguatkan, dan juga mengajar kami untuk mengerti firman-Mu tentang kehidupan dan juga tentang kematian. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita dari 2 Korintus pasal 5, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua saja. 2 Korintus 5, ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, salah satu gambaran Alkitab untuk menjelaskan tubuh kita, hidup kita adalah kemah atau tenda. Ini diambil dari perjalanan hidup bangsa Israel. Selama 40 tahun mereka dalam perjalanan dari kelepasan di Mesir menuju ke Kanaan, they live in tents. Mereka hidup di tenda-tenda selama 40 tahun. Dan tiap kali mereka melihat tanda waktunya bergerak, mereka akan bergerak. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya dengan tiang awan dan tiang api. The pillars of cloud and the pillars of fire. Kalau tiang awan bergerak, itu artinya siap-siap bongkar tenda. Kita bergerak lagi. Mungkin berjalan 2-3 km atau 10 km. Tiang awan berhenti, mereka berhenti, pasang lagi. Mungkin berhenti selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Tapi kemudian kapanpun tiang awan bergerak, tiang api bergerak, kapanpun Tuhan bergerak, mereka harus siap berpindah. Itu gambaran bahwa kita tinggal di tempat yang sementara. This is only a temporary body, a temporary house for us.
Kita tahu ya, Bapak Ibu di sini mungkin ada yang suka bertenda atau anak-anaknya suka camping. Tapi saya pikir tidak ada di sini yang membuat rencana kami mau camping selama 15 tahun. Kami akan pasang tenda yang tahan selama 3 tahun. Tidak. Karena kita tahu tenda dipasang hanya untuk temporary. Makanya program Pramuka memiliki program Persatuan Sabtu Minggu. They will encamp only on the weekend. Anak-anak juga ketika bepergian liburan ke Brastagi, di mana pasang tenda, mungkin ya ini hanya sebagai pengganti rutinitas kehidupan yang biasa. Jadi kita menyadari hidup di dalam tenda itu adalah hidup yang temporer, hidup yang sementara, bukan permanen. Dan gambaran yang diberikan oleh firman Tuhan bagi kita adalah sekarang kita masing-masing tinggal di dalam tenda. Tenda kita yang sementara adalah tubuh kita. So our body is the temporary tent, the temporary house for us. Maka kita harus siap kapanpun Tuhan meminta kita beralih dari tenda yang sementara ini, karena ternyata ada tempat yang lebih baik, permanent house. Di dalam terjemahan Alkitab yang lain disebut ketika Tuhan Yesus berkata, I will go to prepare a place for you. In my father's house, there are many houses, there are mansions. Ada tempat tinggal yang mewah, yang besar, yang jauh lebih baik dibanding yang kita kenal sekarang. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur ketika tenda tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Ketika tubuh kita mengalami kematian di sini, Tuhan melalui putranya Yesus Kristus telah mempersiapkan tempat bagi kita di sana. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Nanti aku akan datang menjemputmu dan membawamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi adalah kerinduan Tuhan kita supaya kita anak-anak yang dikasihinya bersama-sama dengan Dia. Tenda kediaman Bapak Dr. Rudy Darwin sudah dibongkar. Mungkin bagi kita usia 91 tahun itu termasuk lama. Bagi sebagian kita merasa itu sangat panjang. Tetapi dibandingkan dengan kekekalan, waktu 90 atau 100 atau 200 tahun itu hanya sedikit saja. Karena itulah firman Tuhan mengajak kita untuk berfokus not only for this temporary house, but let us focus, let us think about the permanent house that God has provided for all believers. Bagaimana supaya kita bisa punya rumah di sana? Kita tahu punya rumah di sini saja kadang-kadang susah ya. Bagaimana cara membeli rumah di daerah sana? Bagaimana cara mendapatkan rumah? Ada banyak cara. Tetapi bagaimana cara memiliki rumah permanen di surga? Tidak ada developer atau maklar atau sales yang bisa membawa kita ke sana. Tetapi puji Tuhan, Allah sendiri yang datang melalui putranya Kristus Yesus. Dia memberi kita jaminan, Dia memberi kita garansi bahwa oke, ketika engkau percaya kepadaku, namamu tercatat dalam kitab kehidupan, dan itu artinya kamu pemilik rumah permanen yang di sana. Masing-masing kita, setiap orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu Bapak Ibu, mari jangan hanya berfokus pada tubuh fisik yang sementara ini, tapi mari kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan permanen di sana. Tentu saja dengan tubuh fisik ini yang sementara ini, Tuhan juga ingin kita menggunakannya untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menyaksikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang-orang. Dan kita sudah mendengar tadi bagaimana Ibu Mary bercerita bagaimana keluarga mereka begitu terberkati melalui kehidupan seorang dokter. Jadi kita lihat profesi apapun bisa menjadi berkat ketika kita menyerahkan hidup kita dipakai Tuhan. Makanya seperti saya sampaikan juga kemarin, bahkan hari Kamis kemarin waktu kami di rumah sakit, seorang pasien juga datang khusus mengunjungi beliau dan berkata, saya pasiennya. Saya merasa berkesan karena
Mungkin bagi banyak orang, ketika mereka sakit pergi ke dokter, habis berobat ya sudah selesai. Tetapi orang-orang yang mengalami kasih yang besar berpikir ini bukan hanya sekedar dokter. So when you put God's love in your work, orang-orang lain juga bisa melihat Tuhan di dalamnya. Jadi kita, apapun profesi kita di dalam tubuh yang temporer ini, mari menyerahkan hidup kepada Tuhan, menyerahkan hidup dipakai oleh Tuhan, sehingga banyak orang terberkati. Dan setelah tubuh kita dibongkar, tubuh kita mati di sini, kita akan berdiam selamanya dengan Kristus dalam kekekalan. We will live in eternity with Christ Himself. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami hanya temporer, sementara. Tetapi kami bersyukur Tuhan menyediakan tempat kediaman yang jauh lebih baik. A permanent house, tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi disediakan oleh tangan-Mu sendiri. Dan itu kami peroleh cuma-cuma melalui iman di dalam Kristus Yesus. Biarlah kami merayakan hidup kami di dunia ini dengan mengingat dan mempersiapkan diri kami untuk hidup bagi kekekalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Sebelum kita menutup dengan satu lagu, kami serahkan waktu ini untuk anak-anak almarhum yang mau menyampaikan kata-kata, mungkin ucapan terima kasih untuk Ibu Melinda atau Ibu Caroline, silakan. Selamat siang semua ya. Saya jarang ngomong di depan, ini mungkin kedua kali. Tapi saya mau berterima kasih kepada keluarga saya, papi saya yang ada di Medan. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan perhatian yang sudah diberikan kepada Dr. Rudy selama ini. Papi telah menerima kasih sayang dan perhatian luar biasa baik di saat beliau hidup sakit sampai sekarang. Beliau telah berpulang ke rumah Tuhan. Kami juga ingin mengucap terima kasih. Hi, Adik saya mau ngomong. so my name is Caroline and all my friends in Medan call me Ching Ching, so I'm here from Hong Kong. I came here just a week last Sunday, so I'm so blessed that I can spend time with my baby all this before his birth, like in heaven right now. So the reason that I want to say something about, thanks for everyone to come to visit this ceremony and like who accompany us in hospital and always give us like support, like energy, and then give us so many good spirit, especially my, like my relative in Medan and Jakarta, all over the world. God. And then first of all, I'd like to thank Tuti, like my father's wife, is our like our auntie lah, but we are so friendly, just call Tuti. During this puppy sickness, she's the one who take care of puppy every night in the hospital. That we do, we cannot do that. We just come in the morning, but at night we're so scared, and we just go back to hotel and then always wait for the message. Most of the time, and then we have to rush back, and then we're so scared. We don't know what to do. We just can come and we just receive. So nobody can help us. So that's why I have to give her so big thanks. All our family, she's the one who took care of people during happy time, difficult time. Really, my thank you to Tuti is like, we really appreciate how you treat puppy. We always love you. Yeah. And also,
Last but not least, I also have to thank my husband, the one who accompanied me from Hong Kong. He's the one who said, go fast, because it's so hard for me to come, only once a week airplane. And then never have time to, like, once a week from Hong Kong to Jakarta, and then, like, so lucky that I can get a seat. And then so that's I was like able to arrive on Sunday. So that's why I spent these 4 days so treasure with Papi. We sing, we talk so many things. Like he's so still so fresh. The memory is like I never expect that I cannot see her again, like him again in 4 days. So that's why I was these 4 days like always in my memory. We sing, we talk, and everything we do. So yeah, balik to Cici. There's so many body to thank. Kami juga akan ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, apalagi keluarga Papi, especially the Yo family, Ahok Koko, Aso Aileen, Ahui Koko, Aso Rita, Bici, Atongko, semua yang selalu kita nggak ada di Medan, yang selalu every week bawa mereka makan Papi dan Tuti. Even the last birthday mereka celebrate, kita nggak bisa datang, kita ada itu COVID. Yang mereka yang mendampingi mereka terus, dan sama keluarga Kuku, Sofian, Asking, Nancy, the family, anak-anaknya selalu minggu bawa mereka ke gereja makan, sama Aim Mary, sama Aceh Agin sangat jaga Papi terus, sangat memperhatikan Papi sampai the last moment. Itu saya rasa itu benar-benar Tuhan kirim malaikat untuk mendampingi Papi selama ini. Papi punya 9 saudara. Kita kalau tiap tahun kalau ada orang yang kawin atau apa atau meninggal pasti keluarganya keluarganya gede sekali. Sekarang tambah kecil. Cuman sekarang second generation. Ya, sangat sedih sekali dah. Jadi saya sangat thank you semua teman-teman tenis Papi Duko selalu di Roh Hospital tiap kali bawa makanan buat kita selama seminggu. Semua teman tenis Papi sama semua kita berterima kasih, dan saya I mean, too many people lah pokoknya datang pasien semua. Oh, tell you that, no, I miss your dad, so I don't know who to thank already. Everyone. Ya, akhir kata kita sebagai manusia tentu tidak luput dari dosa dan kesalahan oleh karena kita. Kami atas nama keluarga Dr. Dudan mohon maaf atas kesalahan yang pernah beliau berbuat, dan mohon bantuan doa sehingga Papi diberikan kedamaian dan kebahagiaan kekal di surga. Terima kasih. Ya, saya terima kasih. Kita lanjutkan kebaktian kita membuka buku halaman 25. Halaman 25, Fili Oblaseto. Halaman 25.
yang satu saja. Mari kita semua makin berdiri, shall we all rise? Let us pray the Lord's Prayer together. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Go in peace and receive God's blessing. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all now and forevermore. Amen. Shalom bagi kita semua. Silakan duduk. Kita akan berangkat menuju tempat kremasi di Tanjung Merawan. Setelah itu akan dilanjutkan lagi nanti ke Taman Mini. Kita sudah bisa mempersiapkan diri untuk berangkat. Terima kasih.
Kita akan mengadakan jenazah dari Bapak Dr. Udi Darwin, Bapak, Grandpa, suami, dan kerabat yang kita kasihi. Saya akan membacakan Mazmur 23 bagi kita untuk mengingat bahwa dalam segala situasi Tuhan tetap memelihara dan menjaga kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membalikkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan juga berkata, engkau berasal dari tanah dan engkau akan kembali kepada tanah, sebab engkau adalah debu dan kepada debu engkau kembali. For you are dust, and to dust you will return. Jadi perabuan atau kremasi adalah shortcut atau langkah cepat untuk membuat tubuh kita yang sementara kembali menjadi abu. Setelah itu nanti kita akan pergi ke Taman Eden juga untuk memakamkannya. Jadi mari kita menyerahkan jenazah Bapak Dokter yang kita kasihi dengan berpengharapan bahwa kelak kita akan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Let us unite our hearts, let us pray. It is your word, O Lord, that say that we are dust, and to dust we will return. Kami bersyukur untuk 91 tahun usia Bapak Dr. Udi Darwin, Bapak Tan Inci. Terima kasih untuk pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih untuk panggilan yang menyelamatkan dia dalam Kristus. Dan kami berdoa, biarlah keluarga yang ditinggalkan Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, dan terus berpengharapan bahwa di dalam Kristus kami semua akan bertemu kembali karena iman kami kepada-Nya. Kami menyerahkan jenazah almarhum untuk diperabukan dengan berpengharapan, dengan mengingat bahwa kelak kami akan memiliki tubuh yang baru, tubuh yang kekal. We will have eternal body, the body that will live forever with you in eternity. Kami di dalam duka cita, di dalam kedukaan, tetapi kita berpengharapan, bersuka cita karena Engkau yang memiliki hidup kami, bukan hanya di dunia ini saja, tetapi di dalam kekekalan. Biarlah jenazah suami, orang tua, opa yang terkasih ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah penyertaan-Mu bersama dengan kami sekalian. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Acara kita sudah selesai, kita sudah bisa memiliki tugas untuk boleh sesuai jadwal mereka nanti memasukkan jenazah ke perabuan. Tadi berjumpa saja yang menuju sini silahkan kalau yang lupa.
Dah.